Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hadas dan klasifikasinya. Saya Adia Satjana Putra. Saya Nirma Alia. Saya Farid Dandang Aini. Saya Putri Hendra. Dan selanjutnya pengertian akan dijelaskan oleh Nirma Alia. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari hadas. Dalam hukum syariat sendiri, hadas adalah peristiwa yang dianggap memengaruhi anggota tubuh hingga menjadikan sholat dan pekerjaan yang lain sehukum itu tidak sah, karena tidak ada sesuatu yang meringankannya. Berbeda lagi dengan hadas dalam istilah bahasa. Hadas dalam istilah bahasa yaitu keadaan yang tidak suci bagi orang yang telah balik dan berakal sehat. Beberapa contoh dari hadas kecil. Yang pertama itu buang air kecil atau besar. Keluar kotoran dari dua lubang, yaitu tubuh dan dubur. Yang kedua ada tidur. Tidur yang nyenyak sehingga tidak menyadari sekelilingnya. Selanjutnya ada hilang kesadaran seperti pingsan. Selanjutnya bersentuhan dengan yang bukan mahram tanpa penghalang. Lalu ada juga keluar angin dari dubur, yaitu contohnya itu kentut. Yang kedua ada hadas, contoh-contoh dari hadas besar. Yang pertama ada keluar darah mani, baik ketika tidur ataupun berjaga. Selanjutnya ada hubungan suami istri, yaitu walaupun tidak keluar mani itu juga termasuk hadas besar. Lalu ada menstruasi bagi perempuan, ada juga nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, yaitu melahirkan setelah proses kelahirannya termasuk keguguran sekalipun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkara-perkara apa yang tidak boleh dilakukan ketika sedang hadas kecil ataupun hadas besar. Yang pertama, perkara yang dilarang ketika hadas kecil, yaitu sholat, yaitu baik sholat sunnah ataupun sholat fardu. Begitu juga sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah Jumat. Kemudian ada tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Dan yang terakhir yaitu menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Kemudian ada perkara yang dilarang karena hadas besar. Yang pertama seperti hadas kecil, yaitu dilarang sholat, baik fardu ataupun sunnah. Dilarang juga sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah Jumat. Kemudian yang kedua ada puasa wajib ataupun sunnah. Dan yang ketiga dilarang tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Yang keempat dilarang membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu dilarang berdiam di dalam masjid. Dan yang terakhir dilarang bercumbu antara pusar dan lutut ketika haid dan nifas pada suami istri. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi bisa ditarik kesimpulan hadas adalah keadaan di mana seseorang tersebut dalam keadaan tidak suci, yang mana orang tersebut dilarang untuk melakukan beberapa ibadah terutama sholat. Terus hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, hilang akal, tidur, menyentuh kubul dan dubur, bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Sedangkan hadas besar diantaranya bersetubuh, keluar mani, haid, nifas, dan meninggal dunia. Perkara yang dilarang karena hadas kecil adalah sholat, baik sholat fardu ataupun sunnah. Begitu juga sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah Jumat. Tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Sedangkan perkara yang dilarang karena hadas besar adalah sholat, baik sholat fardu ataupun sunnah. Begitu juga sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah Jumat. Puasa wajib atau sunnah, tawaf, baik tawaf fardu atau tawaf sunnah. Membaca Al-Quran, berdiam di dalam masjid, bercumbu antara pusar dan lutut ketika haid dan nifas. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.